Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini review pertandingan hari Sabtu Piala Dunia. Ada 4 pertandingan, dimulai dari pertandingan pertama. Hari Sabtu ini adalah Tunisia menghadapi Australia. Menurut gue kalau melihat dari apa yang terjadi, Tunisia sama seperti di pertandingan pertama, tampil dengan semangat, ya, artinya dengan passion tinggi. Mereka ingin memperoleh hasil yang lebih baik dari pertandingan pertama, di mana di pertandingan pertama mereka juga menurut gua sih tampil luar biasa menahan Denmark. Namun secara kualitas menurut gua tidak berbeda jauh. Ini bisa dilihat dari angka akurasi passing dari Tunisia yang mayoritas seperti atau secara rata-rata ya, secara umum ini sama seperti ketika menghadapi Denmark di pertandingan pertama. Australia sendiri di pertandingan ini menurut gua ya mereka harus mendapatkan hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya setelah di pertandingan pertama kalah menghadapi Prancis, tim favorit Prancis. Di awal babak pertama atau di babak pertama, possession kedua tim menurut gua hampir seimbang. Namun apa yang terjadi, Australia mampu unggul duluan di babak pertama, walaupun menurut gua ya mereka juga tampil lebih efektif. Nah, di babak kedua Tunisia yang tertinggal, mereka keluar untuk menyamakan kedudukan, karena kalau kalah ya peluang mereka otomatis semakin kecil untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Mereka lebih menguasai possession, namun menurut gua ringan amatiran ya mereka kurang tajam di depan, sehingga ya walaupun ada beberapa peluang yang bagus namun tidak bisa dikonversi oleh pemain Tunisia. Di sisi lain Australia juga secara rapat menjaga daerahnya sehingga tujuannya mereka tidak kebobolan, dan itu yang dicapai. Tunisia akhirnya kalah, Australia menang 0-1. Di pertandingan kedua, Saudi Arabia menghadapi Poland. Saudi Arabia yang di pertandingan pertama membuat kejutan dengan menaklukkan favorit Argentina, kali ini menghadapi Poland. Banyak yang mengunggulkan melihat bagaimana permainan yang dilakukan oleh Saudi Arabia ketika menghadapi Argentina. Tampil solid, tampil rapi, bertahan juga dengan baik, mempersulit Argentina ketika membangun serangan. Ketika menghadapi Polandia, menurut gua Saudi ini tampil di awal ya rapi sebenarnya yang mereka lakukan. Mereka lebih menguasai possession, bahkan mereka pun juga mendapatkan beberapa peluang shots menurut gua dari 4-3 yang on target. Namun karena mereka menurut gua lengah ya, terutama di akhir-akhir babak pertama, sehingga gawang dari Saudi akhirnya bisa dijebol oleh Piotr Zielinski di menit ke 39-40, 1-0. Menurut gue nih tadi sebenarnya mengejutkan juga ya, karena tadi gue pikir Saudi Arabia justru yang hanya tinggal menunggu waktu untuk bisa mencetak gol karena mereka sangat dominan. Mereka sempat mendapatkan penalti, namun ya Szczesny dengan gemilang mampu menyelamatkan penalti tersebut. Nah, di babak kedua menurut gua Saudi Arabia tampil lebih dominan lagi. Mereka punya banyak peluang, 12 shot, hanya 2 yang on target ya. Ini menunjukkan tidak efektifnya. Dan fokus konsentrasi juga akhirnya yang memberikan Polandia gol kedua, karena gol kedua yang diciptakan oleh Lewandowski ini berawal dari kesalahan back dari Arab, yang sebenarnya mereka juga konsentrasinya jelas ya, sebenarnya ingin mengejar ketertinggalan. Namun menurut gua sih faktor mental, dimana ya mereka ada semacam beban untuk mengejar ketertinggalan. Mereka yang tampil sebenarnya cukup agresif, cukup baik ya, tertinggal duluan. Di babak kedua mereka harus harus membuat gol, tapi justru menjadi bumerang 2-0. Dan setelah 2-0 nampak memang Polandia lebih percaya diri, sementara
Arab Saudi menurut gua sih justru semakin menurun ya, dan akhirnya kalah dengan skor 2-0. Dan di pertandingan lainnya Prancis luar biasa, tampil dominan, tampil tajam, akhirnya mampu menang 2-1 menghadapi Denmark. Walaupun sempat unggul duluan lalu disamakan melalui Mbappe ya, lalu disamakan oleh Andreas Christensen. Dan di mendekati penghujung pertandingan di menit ke-86 Mbappe mampu ya, memberikan keunggulan 2-1. Sebenarnya ya Prancis dan Denmark ini kan favorit di grup ini, namun Prancis luar biasa menurut gue, menjadi tim pertama ya kan yang memperoleh hasil knockout. Kylian Mbappe juga luar biasa, pemain ini menjadi motor, menjadi apa ya pemain yang sangat bisa diandalkan di lini depan Prancis dengan absennya Karim Benzema, dengan absennya Nkunku. Tapi Mbappe memang di pertandingan tadi menurut gue dengan amatiran tampil luar biasa, tentu saja dengan seorang Antoine Griezmann. Dan kalau gue lihat juga dari sisi statistik, luar biasa total shots dari Prancis ini ada 21 total, 7 on target, 8 terblok. Jadi ya mereka menurut gue sih dengan amatiran mendominasi lah, lebih mendominasi ketika menghadapi Denmark. Di pertandingan terakhir hari ini Argentina akhirnya memperoleh poin 3 setelah mengalahkan Meksiko 2-0. Lionel Messi membuka gol di menit ke-64 dan Enzo Fernandez, pemain muda yang memperkuat Benfica ini, akhirnya menutup pertandingan di menit ke-87 dengan gol kedua bagi Argentina, 2-0. Argentina menurut gua tampil lebih, ya mereka lebih menguasai dari sisi possession. Mereka juga punya peluang ya. Dari babak pertama expected goalnya walaupun tidak cukup tinggi, tapi shot on target 2, off targetnya 3, total shotsnya 5 berbanding dengan Meksiko ini 4, tapi on targetnya hanya 1. Passing akurasi ini menurut gue menjadi kunci Argentina, 84%, dan Meksiko jauh di bawahnya hanya 77%. Dan dengan hasil ini, kemenangan 2-0 atas Meksiko, lalu juga Arab Saudi yang kalah menghadapi Poland, menurut gue persaingan di grup ini akan ketat, karena di pertandingan terakhir Poland akan menghadapi Argentina, di mana Argentina harus menang supaya mengamankan tiket selanjutnya. Di partai lain Saudi Arabia menghadapi Meksiko. Kedua tim ini menurut gue sama-sama juga mengincar hasil kemenangan untuk bisa mengamankan tiket selanjutnya. Jadi dua pertandingan akhir ini ya sama-sama mengincar kemenangan seluruh tim yang ada di pertandingan tersebut, karena ya untuk mengamankan tiket, karena sampai dengan saat ini belum ada yang memastikan untuk lolos ke babak knockout. Sementara di grup D, grupnya Prancis, ya Prancis sudah lolos dengan nilai 6. Di pertandingan terakhir Prancis ini akan menghadapi Tunisia. Tunisia harus menang, dan menurut gue ujiannya cukup besar ini untuk Tunisia, karena menghadapi Prancis ya tentu saja secara kualitas di atas kertas Prancis lebih unggul daripada Tunisia. Di sisi lain Australia menghadapi Denmark. Denmark harus menang untuk bisa menjaga peluang lolos ke babak knockout. Jadi ya Denmark Australia ini akan jadi partai yang seru dan rame. Sementara Tunisia juga harus bisa membalikkan ya keadaan di atas kertas, di mana Prancis lebih unggul secara teknis ya, baik individu maupun juga kolektif. Kurang lebih demikian review pertandingan hari Sabtu ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Sehat-sehat terus sekeluarga, murah-murah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.